Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selamat Revi. sore. Sore, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini luar biasa baik, Bu Revi. Sehat ya Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat. Ini saya mohon maaf sebelumnya agak berisik di sini. Banyak Ya, gangguan, banyak suara-suara Bu. ya nggak apa-apa, Bu. Saya, Saya oh juga di ya. sini, Pak. Jadi gimana Piknik. nih? Apa yang mau kita bicarakan? Iya sih, Bu. Sebenarnya saya itu mau curhat, mau Iya, sharing langsung nih, Bu Revi. Kalau nggak mengganggu kegiatan Bu Revi sih. iya. Jadi gimana nih Bu? Ada masalah apa gitu sebenarnya? Mau ngomongin apa gitu nanti 30 menit ke depan? Iya sih, Bu. Saya pengen sharing itu eh, masalah pembelajaran di sekolah. Iya. Jadi gimana ya Bu? Awal-awalnya kita pembelajaran sih sudah baik dan lancar. Tapi akhir-akhir sekarang ini itu bisa dikatakan saya itu agak menurun sih Bu. Apanya Bu Ya yang menurun Bu? makanya saya pengen cerita sama Ibu tuh gimana sih solusinya supaya ya nantinya saya bisa belajar ya memberikan pelajaran itu inilah karena ya itu Bu ya gimana eh dengan keadaan sekarang itu bisa dikatakan dalam pembelajaran itu agak menurun gitu Bu. Enggak gini Bu, yang menurun itu siswanya atau ibunya? Oh ya Bu, Ah, karena ya gimana? saya merasa sayanya Bu saya Oh karena iya, apa namanya itu eh saya merasa tanggung jawab saya itu terhadap murid-murid di sekolah itu tanggung jawab dalam memberikan pelajaran gitu loh Bu. Sekarang tuh agak berkurang gitu. Karena oke. eh, apalagi dengan kegiatan-kegiatan itu banyak sekali kendala-kendalanya sehingga dalam memberikan pelajaran itu saya sering anak-anak sering nggak bisa jawab. Saya juga kurang fokus gitu loh Bu. Oke, jadi Bu Aisyah ini mau ngomongin kalau kurang fokus dalam mengajar gitu ya Bu ya? Iya, karena kadang-kadang ngasih belajar kan, Ah, pembelajaran tuh anak-anak, tapi pada saat memberikan pembelajaran itu kita kasih kadang pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu kan Bu, tapi anak-anak itu malah melenceng kemana-mana. Itu oke, jadi eh, gimana ya oke. Bu ya, intinya supaya saya itu bisa memberikan pembelajaran yang gimana gitu ya Bu. Mm-mm. Jadi Bagaimana? ya, jadi sebenarnya banyak masalah di kelas juga kan Bu ya? Seperti itu. Iya, Nah, jadi eh, itu kan sebenarnya topiknya itu luas sekali seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Aisyah dapatkan di akhir ini nanti? Kira-kira apa yang ingin Ibu Aisyah dapatkan eh, di akhir pembicaraan kita nanti? saya tuh ingin mendapatkan solusi sih Bu. Solusi gimana cara saya tuh nanti supaya saya tuh pembelajarannya itu bisa lancar gitu kan. Terus anak-anak saya juga bisa menjawabnya bisa pas lah yang hanya sesuai lah yang apa yang mereka jawab gitu kan. Sesuai yang kita beri materi tadi gitu loh Bu rencananya. Oke, jadi pengennya bisa dapat solusi nih ya dari nanti kita coaching kita untuk Iya, kegiatan belajar Ibu di kelas. Seperti itu ya Bu ya Aisyah ya? Iya Bu? iya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya masalahnya itu eh, apa saja Bu kalau di kelas? Misalnya apa saja? Ya, Atau mungkin sebenarnya.
Gimana, mau dapat ide, mau dapat cara atau apa nanti di akhir coaching Ada kita? caranya, Bu, ada Apa? caranya gimana 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 nanti caranya ya? ya, Bu. Kan, gimana ya, Bu, ya, eee, emang sih kalau dikatakan itu dalam pembelajaran itu kan banyak yang kita persiapkan gitu loh, Bu. Jadi saya tuh bingung apa yang mau saya persiapkan tuh, saya belum gitu loh, Bu. Kira-kira ya seperti apa ya gitu. Jadi makanya saya mau curhat sama Ibu, apa ya biar Oke, karena pembelajaran dari itu merasa bisa belum maksimal karena banyak kendala gitu ya, Bu, ya. Nah, iya, kira-kira kalau menurut Ibu Aisyah, ciri-ciri guru yang mengajar maksimal itu yang seperti apa? oh iya ya, Bu, ya, ciri-ciri yang maksimal ya. Apa ya, mungkin, eee, kalau menurut saya sih seperti segala sesuatu itu harus kita persiapkan itu, mung mungkin yang pertama itu seperti ADM ya, Bu, ya, administrasi kita sebagai guru kayaknya ya, kayaknya seperti itu sih. Kayaknya administrasi itu harus kita persiapkan terlebih dahulu, agar, eee, apa ya, kemudian juga kebutuhan, apa namanya, kebutuhan anak juga harus sesuai kayaknya tuh. Sehingga, nantinya, pembelajaran yang kita inginkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, Mungkin seperti itu, Bu. cuma itu, Bu, apa ada lagi? Misalnya apa gitu yang harus kita siapkan supaya kita bisa lebih maksimal dalam pembelajaran? Iya, kayaknya media pembelajaran, Bu. Kayaknya Media ya, Bu, pembelajaran ya. ya, baru inget ya, Bu, ya. Ternyata media pembelajaran itu juga, sangat dibutuhkan ya, Bu, ya, dalam belajar. Karena dengan media pembelajaran itu juga dapat membantu, ya menjadi sebagai peran kita sebagai guru itu, ya dengan media pembelajaran yang kita gunakan itu sangat bisa memaksimalkan, Bu, dalam mengajar. Mungkin itu sih, Bu. Iya, jadi kalau menurut Ibu Aisyah tadi ada 3 nih ciri-ciri guru yang bisa mengajar maksimal. Yang pertama Mmm, itu, eee, dari persiapan administrasinya, iya, yang kedua harus sesuai dengan kebutuhan muridnya, kemudian yang iya, ketiga tadi apa, Bu? Media ya, Bu, ya? Media iya, pembelajaran. iya, Bu. Iya, media. Oke. Nah, dari 3 hal tadi kira-kira apa yang paling mungkin Ibu Aisyah bisa kerjakan? Apa ya, Ya, sebenarnya ya mungkin yang harus kita kerjakan itu, seperti, yang saya katakan tadi kan, Bu, saya merasa kurang gitu dalam memberikan pembelajaran. iya, Mungkin, kurang eee, maksimal tadi kan, Bu, ya? memang Iya, sebelum pembelajaran misalnya kan saya harus mengajar besok gitu. Memang heeh, kayaknya sebelumnya itu saya harus menyiapkan dulu ya, Bu, ya, apa apa saja yang saya mau ajarkan supaya nanti bisa fix itu kan, dan juga apa yang saya mau ajarkan nanti targetnya bisa tercapai. Sehingga oke. juga iya, Harus tujuan mempersiapkan dulu, Bu, ya? Berarti Ibu sebelumnya itu harus menyiapkan administrasi dulu ya, Bu, ya? ya Tadi kan Ibu admin ngomong untuk menjadi ciri-ciri yang, maksimal itu ada untuk jadi guru yang maksimal itu ada 3. Tadi yang pertama itu harus siap administrasi, harus sesuai kebutuhan anak, kemudian yang ketiga harus menyiapkan media. Nah, dari 3 itu tadi kira-kira apa yang paling mungkin Ibu Esa lakukan? ya sih, Bu, tapi menyiapkan diri juga harus baik sih, Bu. Tadi Ibu Aisyah jawabnya menyiapkan pembelajaran ya seperti administrasi ya seperti itu ya? Juga kalau kalau kita sudah menyiapkan apa, semua ADM sudah disiapkan, kayaknya tuh media juga sudah kita siapkan, Ya. siswanya juga
baik, tapi kalau penyiapan diri juga nggak baik juga kayaknya nggak bisa jalan deh, Bu, ya. Oh ya, harus harus maksimal ya, Bu, ya, persiapannya. Jadi memang kayaknya memang penyiapan diri juga harus ada kayaknya ya, Bu, ya. Ya, Kayaknya seperti harus itu deh medianya, harus harus siap edukasi, maksimal ya, Bu, ya. iya harus siap secara Nah, maksimal. biasanya kalau selama ini apa sih yang bikin Ibu Aisyah nggak siap? Sebenarnya, ya yang namanya selama ini sih maksimal sih, Bu. Cuman belakangan hari ini aja banyak kekeliruan saya dalam memberikan pembelajaran gitu. Banyak Eee, kekeliruan ya, Bu, ya. Apa saja itu? ya ya terkadang, sakingnya apa, ya karena saya kadang-kadang gini loh, pembelajaran kan banyak kelas tuh yang kita ajarkan ada 3 kelas. Kadang masuk kelas B, saya memberi materi yang di kelas C. Jadi lupa ya, Bu, ya? Nah, ya itu jadinya, eee, jadi kadang-kadang aku ya betul, Jadi selain yang tadi apa apa aja, Bu, ya, yang kira-kira yang membuat Ibu Aisyah nggak bisa maksimal gitu? Misalnya kalau selama ini itu ngajarnya gimana sih sebenarnya? iya, emang sih, harusnya kayaknya saya tuh, sebelum mengajar itu memang saya harusnya nge-list dulu kayaknya, Bu, ya, nge-list dulu materi apa yang saya mau ajarkan besok gitu kan, apa inti dari pembelajarannya itu, supaya pada penyampaian itu, pembelajarannya nanti kita sudah ngecek materinya, harusnya seperti itu kayaknya, ngecek materi, "Eh, berarti materinya ini yang saya ajarkan besok, oh intinya ini," gitu kan. Supaya, apa yang sudah saya list, sudah saya baca, sudah saya simpulkan nanti, dalam pelajaran itu agar dapat ya kompetensi intinya dapat gitu, Bu, terus tujuan pembelajarannya juga tercapai. Nah, jadi nantinya itu tuh nggak ngelantur, kesampaian saya jadi ngelantur ke mana-mana. Masa ngajarnya di kelas B, materinya yang untuk kelas C udah diajarkan kelas B. Jadi Oke. Jadi yang saya tangkap nih dari percakapan tadi menurut Ibu Aisyah itu Ibu Aisyah tuh sering keliru kalau ngajar, keliru masuk iya kelas, salah materi gitu ya, Bu, ya? Apa gimana? iya, Heeh. terkadang, salah ya materi itu harusnya saya bilang ada PR, ternyata PR-nya di kelas B gitu, enggak PR-nya di kelas C enggak gitu, ternyata di kelas C belum dikasih PR gitu, kadang-kadang, maksudnya tugas gitu loh, Bu. Jadi, ya itu tadi, jadi Iya, istilahnya memang harus apa namanya, harus cross check lah ya, kalau sebelum pembelajaran itu harus nulis dulu materi, harusnya ngecek juga jadwal, ngecek juga apa namanya itu, oke. Bu, apa namanya, kalau kita sudah mengajar itu, eee, Jurnal. kenal, iya itu. Oke. Jadi, menurut Ibu Aisyah itu sebelum mengajar atau setelah mengajar itu membuat jurnal seperti itu ya? Iya, Nah, yang kemarin-kemarin kenapa Ibu Aisyah nggak melakukan seperti itu? sebenarnya buat, Bu, cuman Buat, oke. buat, cuman ya itu tadi kan, Bu, karena gimana ya, dengan, apa namanya tuh, banyak sekali kegiatan, apalagi ya sekarang itu kan saya ikut CGP loh, Bu, calon guru gitu kan. Jadi tambah banyak ya, Bu, ya tugasnya ya, Iya, Bu? ada kegiatan yang lain Tambah gitu tambah kan, tambah 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 di mana gitu, Bu? agak nge-blank saya, Bu. Ya, itu kalau makanya, kadang-kadang mau curhat itu sama siapa, saya curhat gitu kan, mau sharing itu sama siapa, supaya saya tuh dapat solusi. Saya tuh kadang ragu loh, Bu, mau sharing-nya itu ragu gitu Kalau kan. anak-anaknya sendiri gimana, Bu, reaksi anak-anak ya? Anak saya apa anak muridnya, Bu? Anak-anak murid dong, Bu. Tadi kan ngajar di kelas. Iya, kadang-kadang anak-anak itu menjadi, ketawa aja, "Bu, nggak salah," gitu-gitu kan. "Ya Allah, Heeh. salah."
Nah ya, "Enggak Bu, salah Bu, kan nggak ada PR Bu, kan baru masuk materi ini," kata. "Oh ya udah, kalau gitu ya masuk ke pemantik aja Ibu ya, mengingat materi yang kemarin aja," gitu kan. Eee, "Enggak Bu, kepengennya belajarnya di luar. Kalau anak-anak saya itu Bu, dia pengennya belajarnya suka di luar." Oh gitu. Sering gitu Bu, misalnya pas masuk kelas nggak apa, karena tadi nggak fokus jadi salah materi gitu, sering seperti itu? Sering sih enggak Bu, cuman akhir-akhir ini. Oh Di akhir-akhir ini. ya akhir-akhir ini Tapi aja Bu. tidak setiap hari kan Bu ya? Enggak, sebenarnya ya akhir inilah minggu kemarin lah yang tepatnya yang ada salah itu minggu kemarin ya. Kebetulan saya juga lagi sakit waktu itu kan, Bu. Heeh. Saya juga diinfus selama 2 hari. Jadi memang memang nggak lihat jadwal, jadi nggak masuk juga salah satunya membuat saya tuh lupa gitu kan, karena ya memang sakit juga gitu. Itu sebenarnya kalau yang buat jadwal, yang ngatur jadwal siapa sih Bu ya? Ya wakil kurikulum, Bu, yang ngatur jadwal. Jadi Ibu Eee Ya, kalau kita nggak masuk kan kita paling ngasih tugas sama anak gitu. Kadang-kadang yang kita kasih tugas itu kita nggak cek lagi. Makanya gitu. bilang gitu kan, akhirnya ingat yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Ibu ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu Bu ya? Ya, sesuatu yang kurang ya dalam pembelajaran itu. Mhm. Kalau menurut Ibu sih gimana sih idealnya? Ya, ya itu Bu, idealnya tuh ya harus ya sebelum pembelajaran, sebelum besok itu kita misalnya ada jadwal untuk mengajar gitu kan Bu. Nah malam itu harusnya kita cross check semua, cross check gitu. Kita Cross check ngelis, ya, ya ngelis lah Bu, nulis, nulis ngelis jadwal, terus apa lagi Bu? ya, apa yang kita ajarkan besok. Oh ini materinya. Jadi kita buat kesimpulan kayak gitu Bu. Kita menyiapkan kesimpulan, terus kita menyiapkan media pembelajarannya. Terus apa saja yang berkenaan dengan materi tersebut, kita buat rangkumannya supaya tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai kepada anak, gitu kan. Itu sih Bu, yang paling penting tadi sih Bu, penyiapan diri. Menyiapkan diri ya Bu ya. Iya, agak Tapi Ibu udah hebat nih, sudah bisa menyempatkan diri untuk anak-anak juga kan, walaupun banyak sibuk, banyak pekerjaan gitu. Di CDP juga nanti banyak tuh Ibu ilmunya bisa digunakan untuk anak-anak di kelas ya Bu ya. amin, amin ya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Nah, dari tadi yang Ibu katakan harusnya untuk menjadi optimal salah satunya itu mungkin dengan ngelis jadwal, cross check materi. Kira-kira dari situasi tadi ada nggak yang paling penting yang paling saya Ibu lakukan? Hmm, apa ya Bu? Maksudnya Eh, maksudnya yang bisa Ibu lakukan dari sekarang gitu, supaya nggak keulang lagi lupa materi atau ya, ngeblank di kelas seperti itu. Kira-kira ya, apa nih? yang yang pastinya kayaknya ya saya harus cross check jadwal sih, cross check jadwal. Terus menuliskan materi tadi, Bu, menuliskan materi Nulis jadwal, cross-check materi. supaya ya itu tadi, supaya eh, kalau pembelajaran sebelum apa akan kita ajarkan besok hari, malam itu sudah kita persiapkan, harusnya seperti itu, Bu. Kita Oke, sudah kita sudah menyiapkan persiapan yang seperti itu. ya. Hmm, Hambatan lainnya ada nggak Bu kira-kira? hambatan. Iya, Eh, mungkin kalau di siswanya atau di mana gitu? kalau siswa sih, kalau siswa ya paling anak-anak tuh ada yang belum bisa baca, itu pasti kan, yang nggak bisa baca. Jadi terkadang agak gimana kita mengajarnya kan.
kita agak lebih harus memperhatikan dia aja sih. Agak lebih fokus sama yang nggak bisa baca kalau saya, Bu. Oke. Kalau gitu lah. Kalau saya sih hambatannya ya apa ya? Apa ya hambatannya kalau saya mungkin em, apa namanya itu keadaan aja, fisik aja sih. Kalau fisik sehat ya kita bisa menjalankan kan Bu, bisa memberikan mengajar kepada anak-anak itu pasti lebih fokus. Tapi kalau fisik kita juga nggak sehat ya itu kayaknya hambatannya deh. Oh, jadi dari stamina tubuh juga mempengaruhi ya, Bu ya? Makanya tadi saya katakan kan Bu, apa namanya penyiapan diri itu juga harus baik gitu. Oke, baik. Penyiapan diri harus baik. Kalau manajemen waktu gimana, Bu? Untuk manajemen waktu dalam proses pembelajaran sih sudah tepat ya Bu ya. Ya. Sudah pas kan saya kan kalau saya kan tujuan kelas itu mengajarkan 3 jam. Full 1 minggu. Ada ada rencana nggak kira-kira supaya jadi lebih efektif gitu? Sebenarnya pengennya sih lebih efektif itu di jadwal aja sih. Kalau 3 jam itu ada yang terpisah-pisah itu loh Bu, yang kurang efektifnya. Oh, jadwalnya misah-misah. Iya, kadang ada yang 3 jam itu 2 jam, ada yang sejam. Oh, kalau Ibu Eka sendiri maunya seperti apa? Maunya sih 3 jam tuh bus gitu kan. Kalau ngajar tuh 3 jam sekaligus gitu kan. Jadi bisa 1 jam itu bisa praktek gitu kan. 1 jam bisa diskusi. 1 jam kita bisa ya apa namanya tuh cross check lah tugas-tugas gitu maunya kan kayak gitu Bu. Cuman kalau 3 jam dibagi-bagi itu agak ya gimana gitu. Agak bingung ya, Bu ya? Nah, Kira-kira untuk solusi yang itu apa, Bu, kira-kira, Bu? Tadi Bu ngomong kalau yang membuatnya itu wakil kurikulum yang membuat jadwal ya, Bu ya? Kira-kira solusinya apa untuk yang itu? curhat sama wakil kepala sekolah kali Oh, gitu ya. ya. Ibu, selama ini belum Ibu laksanakan? Sebenarnya pernah sih, kan nggak terkendala juga sama yang lain yang pakai 2 jam gitu kan. Jadi ya ternyata beliau juga menyampaikan tidak semudah itu untuk menyusun jadwal. Kita juga ada yang ini, ada yang 5 jam mengajarnya, katanya. Jadi nanti bisa tumburan-tumburan gitu kan. Jadi Ibu yang harus menyesuaikan diri nih, kira-kira seperti itu Ya, ya, Bu? saya harus bisa menyesuaikan diri sama Baik. sejawat gitu kan. Oke, balik ke yang tadi, Ibu nih tadi sudah saya menarik kesimpulan nih Bu, dari tadi kita bicarakan untuk bisa maksimal itu yang pertama menyiapkan administrasi, kemudian media pembelajaran, kemudian harus siap secara maksimal kan Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira itu kapan mau dilaksanakan? Kapan nih kira-kira? Ya, mungkin kalau sekarang kan kita sudah ujian pas tuh sudah akhir. Oh iya, Kayaknya eh, sekitar bulan depan lah pelajaran baru genap lah. Tapi sekitar ya. kita 3 minggu lagi ya. Sekitar 3 minggu mungkin. Sekitar 3 minggu lagi ya Bu ya. Sekitar 3 minggu lagi lah gitu. Oke, jadi udah harus siap nih Bu ya, ngelis jadwal yang tadi, terus meng-cross check materi, tapi sebelumnya di yang 3 tadi ya Bu ya, menyiapkan dulu administrasinya, medianya gitu, kemudian harus siap diri juga supaya tetap sehat gitu ya Bu ya. Insya Allah Bu, insya Allah 3 minggu kemudian bisa disiapkan ya Bu ya. Oke, baiklah. Em, bisa ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah Bu, Bismillah, pokoknya Bismillah lah Bu.
Baik, nanti bulan depan saya tanya lagi nih ke Ibu Aisyah gimana nih umpan baliknya, gimana udah dilaksanakan belum, udah sesuai belum gitu. Boleh ya, Bu? Oh boleh Bu, apa namanya, insya Allah bismillah Bu. Karena ya mudah-mudahan nanti, eee, apa namanya, yang saya rencanakan bisa lancar gitu loh Bu, dan tidak ada kendala lah, harapannya sih seperti itu supaya bulan depan bisa terlaksana dengan baik. Bulan depan itu semester depan ya, Bu ya? Semester genap ya, Bu ya? Semester genap Bu. Iya. Jadi Iya. kalau untuk membuat administrasi nih, Bu, kalau saya sih biasanya sebelum awal masuk sudah dibuat. Kalau Ibu sendiri gimana? Kalau saya karena kalau saya, tahu Bu, di Kemenak kan ada data siaga. Itu kami Betul. sebelum biasanya di Desember ini udah ngupload ini Bu, apa namanya tuh, RPP, jurnal, absen, bahkan daftar nilai anak juga kami satu persatu itu juga di-upload Bu. Malah Kalau lebih 9 duluan ya, Bu ya? iya, Malah harusnya 9 mereka lebih siap loh. iya, kalau enggak juga ada tunjangan yang tidak bisa cair Bu. Oh gitu. Iya, jadi Desember ini, biasanya kami setiap tanggal, 20 Desember udah semuanya sudah di-upload. Oke. Baik Ibu, kita sudah coaching nih hari ini. Gimana Ya, nih Bu. perasaan Ibu? Ya alhamdulillah Bu, Repi, alhamdulillah sekali. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu, jadi bisa sharing-sharing, yang melegakan hati saya Bu. Selama ini saya sangat pusing sekali, karena saya tidak bisa menemukan solusi gitu, apa yang harus saya lakukan. Nah, tapi hari ini, dengan Ibu memberikan saya waktu, bisa mendengar keluh kesah saya, kemudian kendala saya dalam belajar mengajarkan murid di sekolah. Jadi saya bisa menemukan, "Oh, ini loh solusinya jadinya ini," gitu. Jadi saya bisa ya insyaallah saya harus bisa melakukannya gitu loh, Bu. Baik Ibu, jadi tadi solusinya ada 3 tadi ya Bu ya? Iya, Siapkan administrasi, terus siapkan media, terus harus juga siap diri supaya sehat. Ibu amin, Aisyah amin. sehat-sehat, jaga kesehatan supaya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Insya Allah Bu, insya Allah bulan depan bisa terlaksana ya Bu ya, dan Baik, terima kasih Bu Aisyah atas waktunya hari ini. ya Saya Bu, akhiri terima ya. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Repi, terima kasih. Sama-sama. Sampai Dadah. jumpa Bu Repi. Selamat sore Bu Repi. Sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun agak capek sih. Gimana nih Bu? Mau ngomongin apa kita tuh? Suara apa itu ya? Suara mobil lewat. Mobil odong-odong Bu. Oh, Heeh. Gimana Bu? iya mau ngomongin apa kita ini selama 30 menit ini? Gimana ya Bu, sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak penting banget juga, tapi aku tuh merasa beda gitu dengan kerjaan yang sekarang. Ngerasa jam kerja itu nggak ada habis-habisnya. Jam malam juga harus kerja gitu. Kayak jadi ngerasa punya beban gitu, Bu. Jadi Oh, mikirnya enak ya seperti teman-teman di sekolahan gitu yang lain nggak ada kerja, pulang sekolah pulang, bisa tidur bebas gitu. Kalau aku tuh jadi ngerasa kayak nggak punya waktu buat diri sendiri gitu, Bu. berarti kita nih ngomongin jam kerja yang banyak ya Bu ya? Ini Iya,
Iya, Bu. Jadi suka ngerasa nggak ada habis-habisnya kerja. Kayak banyak banget, ada aja yang mau dikerjain gitu. Jadi beban sendiri, jadi apa? Capek gitu, capek sendiri rasanya. Ya berarti jadi ngerasa nggak ada batasan waktunya juga ya, Bu, ya? Iya, Bu. Ya. Jadi dari topik ini kan lebar sekali bahasannya. Berarti banyak yang akan kita bicarakan. Nah, apa yang ingin kita dapatkan, yang Ibu Revi ingin dapatkan di akhir percakapan kita ini kira-kira? Pengennya sih Bu punya waktu yang lebih efektif, lebih terukur. Jadi setiap harinya punya waktu buat ngerjain hal lain, nggak cuma kerja terus gitu. Biar seimbang lah gitu antara kerja sama yang lain-lainnya juga. Ya, berarti maunya nanti dapat apa? Ide atau ide mungkin gitu? Nggak, cara sih Bu, yang bukan ide sih, cara sih. Apa sih yang harus dilakukan biar bisa seimbang gitu. Karena kalau mikir sendiri kok kayaknya berat gitu ya, makanya minta bantu ke Ibu Aisyah gitu, supaya dapat solusinya gimana. Oh, jadi kira-kira gimana caranya? Iya, gimana Misalnya caranya gitu Bu. kan dalam bayangan Bu Revi kan gimana biar bisa seimbang gitu kan dari pekerjaan tadi. Menurut aku sih Bu, supaya pengennya biar bisa seimbang itu bisa punya waktu buat diri sendiri gitu. Hmm, jadi ada waktu buat diri sendiri ya, Bu ya, itu ya. Misalnya ada waktu buat menyelesaikan hobi ya, paling tidak ya, Bu ya. Iya Bu, bisa me time lah istilah kita itu Bu. Ya, sehingga ya kalau istilahnya ada waktu buat diri sendiri itu ya bisa mengerjakan sesuatu yang ada tuntutannya ya pada saat itu. Misalnya hobi kita juga terlaksana gitu ya, Bu ya. Nah, kalau seperti itu, Bu Revi, eh, apa namanya, kalau melihat seperti itu, situasi apa yang idealnya menurut Bu Revi itu sendiri? Maksudnya gimana Bu? Ya, dari seluruh waktu tadi kan, nah mau ada waktu untuk diri sendiri. Nah, sekarang yang Bu Revi inginkan sendiri, kayaknya apa sih situasi idealnya itu? Kalau kalau sekarang sih Bu, eh, rasanya itu hampir nggak punya waktu gitu loh buat diri sendiri. Kan pengennya itu punya waktu buat diri sendiri gitu, bisa jalan-jalan, bisa shopping, bisa ke salon gitu kan Bu. Tapi dari kemarin rasanya itu sibuk terus, apalagi kan kita baru selesai PAS nih Bu, selesai Ya, pas kan. ya, Terus kemarin sore itu ada meet sekolah penggerak, terus malamnya ngerjain e-rapot. Jadi kayak sibuk sendiri, kayak penuh gitu waktunya sehari-hari buat kerja terus. tiap hari ya Bu kayak gitu. Tiap hari Bu kayak gitu. Enggak tiap hari juga sih Bu. Jadi sekarang kalau aku amati sih Bu Revi ini kayak ada lingkaran gitu ya. Kalau hari-harinya penuh banget. Jadi Iya, tidurnya iya kan, telat. kan cuma kalau capek kan tidurin jadi telat gitu Bu. Besoknya karena capek jadinya em, apa nunda-nunda kerjaan, jadinya waktu terasa pendek ya, udah sore aja gitu, kerjaan belum selesai. Nah, jadi Jadi ngelingkar kayak gitu terus, Bu. tapi sebenarnya waktu untuk sendiri yang seperti apa sih yang tetap pengen dikerjakan di salah-salah waktu itu? Ya tadi, Kira-kira Bu, pengennya punya waktu sendiri gitu. Misalnya selain baca buku bisa nonton gitu, atau bisa ke salon, bisa bisa belanja lah ke mana gitu, ke Indomaret lah paling deket biar nggak stres. iya Jadi ya, Bu, ya. pengennya Ada sih itu. punya durasi khusus gitu untuk diri sendiri gitu Bu. Berarti pengennya seberapa waktu yang dikerjakan
untuk bisa kita ngejalani itu dengan enak gitu menurut Bu Mungkin Repi. kayak ada waktu 4 sampai 5 jam sih gitu, Bu, tapi ya nggak tiap hari juga. Apa mungkin, seminggu sekali gitu ada waktu kosong, jadi bisa melakukan semua itu gitu, yang menurut saya tadi bisa bikin seneng diri sendiri gitu loh, Bu. Jadi Bisa heeh, sekali ya Bu ya, bikin senang diri sendiri itu penting juga itu. Ya iya, Bu. misalnya 4 sampai 5 jam per minggu atau per hari sih. Iya, Eee, iya betul. per minggu juga boleh lah ya, Bu, ya, enggaknya itu ada waktu buat refreshing gitu loh. Kalau bahasa kita kan itu bisa buat apa, me time, apalagi kalau kita emak-emak kan, Bu. Jadi emang kalau emak-emak itu kan selain di rumah juga padat, kerjaannya sibuk, kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh. Jadi pengennya itu punya waktu sendiri, bisa untuk diri sendiri buat me time gitu, Bu. Jadi Bu Repi ini sama sekali nggak ada waktu gitu ya, Iya, kalau saya lihat. rasanya gitu sih, Bu. Ada sih kadang kalau ada waktu kosong gitu, cuma karena tadi kebeban sama kerjaan yang belum selesai, jadinya waktu yang tadi kosong itu jadi nggak bisa nikmati karena pikirannya mikirin kerjaan nih, "Ih, kerjaan belum selesai ya," gitu. Oh, apa namanya, sebenarnya waktu, apa namanya ya, Bu, ya, eee, ya istilahnya nggak sempat ngapa-ngapain lah Ibu Revi ini. Jadi yang saya tangkap itu malah ya seperti trik gitu ya. Meskipun Bu Revi bilang sebenarnya ada sih waktu gitu kan, tapi kalau waktu itu mungkin nggak cukup ya karena sedikit sekali kayaknya. Nah sebetulnya apa yang Bu Revi lakukan supaya Bu Revi memang cepat menyelesaikan pekerjaan gitu sih. Kalau ada kerjaan yang bisa dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya gitu kan. Nah itu, tapi sekarang menurut Bu Revi gimana? Mungkin, Supaya bisa eee, break ya, tapi juga bisa menyelesaikan pekerjaannya gitu loh. mungkin, di perencanaan ngatur waktu sih, Bu, supaya kerjaan nggak numpuk di satu hari gitu. Mungkin kalau ada kerjaan yang bisa dikerjakan sebelum atau sesudahnya itu dikerjakan dulu. Tapi kadang-kadang itu suka bingung sama prioritasnya gitu. Mana yang harus dikerjakan dahulu, mana yang belum dikerjakan. Kayaknya gitu kalau lagi ada kerjaan semuanya harus selesai hari ini gitu. Padahal mungkin ada sih yang bisa dikerjakan kemarin atau besok gitu, Bu. Jadi kalau kerjaan itu yang kalau kerjaannya yang seperti itu yang ngatur itu siapa sebenarnya Bu Revi? Kalau saya Ya, lihat itu kalau kerjaan sibuk kan dari atasan ya, dari kepala sekolah. sekolah. Kadang kalau di sekolah itu ada aja yang harus dikerjain gitu. Nggak nggak bisa ngelihat, kening muncul gitu pasti disuruh ini, suruh itu. Terus Waduh, sama teman-teman juga sering minta bantuin juga gitu, selain emang tugas kita kan emang yang rutinnya ngajar gitu, Bu. Tapi dari eksternalnya dari yang tadi, dari ke atasan, dari kepala sekolah, dari teman-teman juga gitu. oh, jadi istilahnya tuh dari luar tuh ya Bu ya. Iya, Jadi dari luar sih yang banyaknya, Bu. jadi berarti Bu Revi ini harus bisa memanage waktu lah ya. Ya tadi juga bilang kan Bu Revi bilang tuh eh, apa numpuk di satu waktu gitu kan. Nah, apa sih yang bikin Bu Retri itu bisa mungkin di satu waktu gitu kan? Kalau tadi kan sebenarnya ada peluang katanya kan untuk tidak dikerjakan pada waktu yang sama. Nah, seperti apa itu supaya supaya nggak bikin Bu Retri numpukinnya gitu pekerjaan. Kadang gini, Bu, kadang pas lagi ada kerjaan gitu, itu nggak bisa memisahkan mana yang prioritas, mana yang harus dulu dikerjakan, mana yang enggak. Kayak kita sekarang nih
CGP kan Bu ya, banyak tugas tuh. Nah, itu kadang saya tuh nggak bisa misahin yang mana yang harus dikerjakan duluan gitu. Mhm. Jadi terus juga kadang juga karena tadi nggak bisa misahin mana yang harus dikerjakan duluan, kadang juga eh, timbul malas. Apalagi kalau lagi banyak kerjaan gitu, jadinya malas, malas buka laptop, malas ngapa-ngapain gitu. Ngerasanya Iya. kalau ada waktu kosong itu buat santai dulu lah gitu. Jadi ngerjainnya besok aja. Nah, pas besoknya kan jadi numpuk-numpuk nih kerjaannya jadi mundur-mundur. Jadi banyak di satu hari gitu. Atau Iya. kadang karena kebanyakan kalau temen minta tolong, kayak sekarang kan Bu, lagi sibuk bikin pak akhir tahun tuh Bu. Jadi kan Hmm. minta tolong, "Pi hitungin pak," gitu. Wah, Karena mau dong. ya, Iya. jadi pas minta tolong gitu suka diiya-iyain aja gitu, nggak lihat jadwal. Padahal pas lihat jadwal, ih kerjaan ternyata banyak ya gitu, udah penuh aja kerjaannya. Oh. Jadi tadi itu ada 2 situasi berarti Bu nih ya. Yang pertama tadi kalau, saya ambil, kesimpulannya yang pertama itu Ibu Repi itu udah luangkan waktu sih buat diri sendiri. Mhm. Ada pekerjaan yang sifatnya penting jadi mendadak, nggak ada waktu lagi gitu kan. Kemudian yang keduanya, kalau saya lihat sih kebanyakannya ya gitu, apa namanya, banyak yang mendadak ya, minta bantuannya gitu ya, sehingga, eee, pekerjaan tadi ada yang nggak terselesaikan. Sebenarnya kalau saya ngambil itu Ibu Repi itu terlalu baik sekali, jadi semuanya mengiyakan gitu ya. Ya, jadi, eee, dari hal itu ada lagi nggak situasi yang membuat Bu Repi merasa kok nggak punya waktunya gitu? Ada juga sih, kadangan itu kalau lagi ada masalah pribadi lah ya Bu ya, masalah diri sendiri gitu. Jadi suka nunda kerjaan. Kan kalau kita lagi mumet sendiri kan, kita jadi males nih buat kerja gitu. Jadinya kita nunda-nunda kerjaan nih Bu. Oh, jadi karena ada masalah juga, jadi nggak ngerjakan tuh kerjaan ya, Bu, ya? Apa Iya, ada lagi kira-kira itu aja yang lain? sih. Oh, itu aja ya. Jadi ada 3 nih kalau saya ambil kesimpulannya ini, yang pertama sebetulnya, Bu Repi itu udah sediain sih waktu, tapi ada kerjaan yang mendadak gitu. Yang kedua, ya ya-yain kan sama-sama sesama ini tadi ya, sama semua orang, soalnya jadwalnya penuh. Ya sama satu lagi kalau saya ambil contohnya ada kerjaan yang ditunda lama karena masalah pribadi akhirnya harus dikerjakan pada saat itu juga. Nah itu. Iya, iya Bu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan tadi, Bu Repi ini pengen punya waktu untuk sendiri ya Bu ya. Jadi biar bisa hidupnya seimbang gitu ya. Dari kemungkinan situasi ini, mana sih yang kira-kira Bu Repi pengen bisa handle duluan, yang bisa membantu mewujudkan hidup seimbang tadi gitu. Kira-kira yang mana Bu Repinya? Mungkin yang tadi Bu, membuat prioritas kerjaan gitu ya. Kalau kerjaan yang mendadak, misalnya tiba-tiba disuruh kepala sekolah, itu kan nggak mungkin nolak ya Bu ya. Iya, Nggak mungkin kita nggak kerjakan juga gitu. iya Mungkin yang betul. tadi Bu, yang bisa diatur itu yang menerima permintaan orang gitu. Gimana caranya membuat diri itu sadar kalau udah banyak kerjaan gitu. Jadi nggak asal iya-iyain aja gitu kalau ada temen yang minta tolong. Oh, oke oke oke. Berarti, jadi, yang mengiya-iyakan itu yang nggak usah ya, Bu, ya? Kira-kira seperti itu ya, Bu Revi ya? Iya, sebenarnya agak susah juga kan Bu, eee, karena kan teman atau atasan gitu kan, masa sih Iya. nggak dikerjain gitu.
Jadi kadang suka bingung mana yang harus diprioritaskan gitu, mana yang harus didulukan gitu. Iya. Berarti jadi ada nolak sama yang tadi ngatur waktu ya, Bu Revi ya. Nah, kira-kira yang ngatur waktu yang Bu Revi maksudkan itu yang kayak gimana ya? Pengennya gini loh Bu, kayak bos-bos itu. Oh, wah, Akbar. Kayak bos-bos di kantor itu kan ada sekretarisnya tuh yang Ah, tukang iya, iya, nyatet jadwalnya. betul sekali itu, setuju. Jadi ada yang ngingetin juga nih, nanti kamu ke sana, nanti kamu ini gitu kan. Pengennya Eh, gitu sih Bu. Eh, pengennya sih, tapi kan itu kan nggak mungkin kan, kita bukan bos nih Bu, kita kan guru biasa nih. Jadi pengennya bisa buat jadwal untuk kerjaan sendiri, disiplin, ngikutinnya, terus sama gimana caranya supaya bisa nolak ngebantu orang lain gitu, supaya bisa bilang tidak gitu kalau kalau ada yang minta kerja, minta bantuin sementara kita ini masih sibuk Bu. oh iya. Jadi, apa namanya tuh, Bu? Berarti gimana bilang tidak sama punya jadwal ya, Bu ya? Harus, Ya, eh, ya. Jadi pengen, ya lebih pengen dicobain yang mana, Bu, kira-kira? kayaknya yang tadi loh Bu, yang nolak permintaan orang deh, kayaknya agak masih susah itu. Apa yang bikin Bu Repi susah nolak ya? Apa yang kira-kira terjadi sebenarnya itu? Karena kadang itu aku tuh ngerasa bisa loh Bu ngebantuin gitu, bisa ngerjain gitu. Terus kan nggak enak sama temen gitu kan, kita kan punya hubungan baik gitu. Terus juga mau ngejaga perasaan teman tadi, kan nggak enak kalau nolak. Jadi lebih ke rasa nggak enak sih Bu. Jadinya ya diiyain aja gitu. Pengennya Bu Repi itu situasi yang kayak gitu ya? Pengennya bisa nolak tapi tidak menyakiti gitu Bu. Jadi nggak ngerusak hubungan juga sih. Gimana supaya teman itu bisa ngerti keadaan kita gitu. Jadi nggak ada kesal, jadi nggak terjadi hubungan yang negatif gitu Bu. Oh, iya. Berarti oke. Jadi pengen bisa nolak tanpa melihat teman jadi kesal sama kita gitu ya, Bu ya. Kalau Iya, itu dilakukan maka urusan jadwal ini jadi bisa dihandle ya. Seperti itu ya, Bu. iya kan takutnya orang jadi kecewa atau kesal gitu Bu kalau nggak dibantuin. Oke, bisa ya seperti itu. Jadi kalau ada yang minta tolong Bu Repi, bisa kasih alternatif lain nggak? Apa yang kira-kira Bu Repi bisa ngomongnya sama rekannya? Ini, mungkin kalau nempatin jadi orang itu mungkin bisa menggunakan bahasa yang sopan ya Bu ya. Terus supaya nggak nyakitin dia juga kan. Kalau kita tuh nolak dia gitu, terus kasih solusi lain. Terus kalau misalnya tadi bikin pak gitu, pak tahunan ya Bu ya, itu Iya. mungkin Revi bisa kasih filenya sama mereka karena emang sama ini Revi yang buat sendiri gitu kan, pak mereka. Revi kasih filenya ke mereka gitu biar mereka bisa ngerjakan sendiri gitu. Jadi dikasih jalan keluar lain, gimana sih supaya mereka juga enak gitu Bu. Oh, jadi berarti sebetulnya kalau seperti itu, eh, hmm, Suara hilang yuk, hilang ya. dikit ah, mendekat dikit, oke. Jangan jauh-jauh. Jadi kayak seperti itu. Jadi kalau yang minta tolong Bu Repi dikasih alternatif lain tadi ya, seperti Iya Bu. itu tadi yang Ibu Revi sampaikan tadi, ya atlet biar cepat Revi bisa bantu ya harus mengiyakan ya. Iya, pengennya sih dia bisa ngerjain sendiri sih, gitu Bu. Ya, Jadi Repi kasih file aja gitu, karena biar mereka bisa sendiri juga, nggak harus sama Repi. oh iya. Jadi eh kita minta waktu untuk jadwal cek ya, untuk
cek dulu jadwal gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Bu Revi lakukan selain itu? Tadi kan Bu Revi mengatakan bisa cek dulu jadwal nih. Oh, tadi bikin jadwal, Bu, ya? Jadi Iya. ini Repi bisa bikin jadwal, jadi biar tahu itu apa step-stepnya yang harus dikerjakan gitu. Terus selain itu eh, biar jadi pengingat nih buat diri sendiri gitu kan karena sifatnya personal untuk jadwal tadi jadi harus dibuat sendiri Bu. Oh Gitu. gitu ya, Bu. Oke. Jadi eh, apa yang bikin Bu Revi rajin masuk? Bu Revi rajin atau buat jadwal? Eh, seharusnya gitu buat jadwal kan sebenarnya mudah sih Bu ya, paling nggak sampai 10 menit gitu. Tapi kadang suka entar dulu gitu, jadi nggak dibuat jadwalnya gitu. Ya mungkin solusinya disediakan waktu gitu Bu, misalnya di jam makan siang, bikin jadwal dulu gitu. Oke, oke Bu Revi, kalau bisa disimpulkan dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang Bu Revi bisa simpulkan dari yang kita Um, bentar dulu ngapo, tapi ikutnya nelfon terus. Ngapo yuk? habis habis. Ah, Nih, ah, udah kok. hah? Balik lagi ke room besar. Oke, bentar, sedikit lagi. Oke, udah. Assalamualaikum. Kesimpulannya berarti harus bisa nolak, terus harus bisa ngikut kerjaan, Bu. Harus harus bikin jadwal untuk diri sendiri. Oke. Oke, itu yang ya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti ya. Nanti Ya, aku akan tanya kok Ibu Agnes sama Bu Revi gimana kira-kira nanti umpan baliknya apa yang sudah Bu Revi lakukan ya, kira-kira siap. seperti itu. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas Terima waktunya. kasih. Ya, Terima kasih terima Bu kasih Revi. Bu. Sehat selalu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Dadah.